Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, dan di video ini saya akan menjelaskan rangkaian skematik PCB di KiCad 9. Oke. Pertama, kita akan memasukkan USB-B sebagai power. USB-B untuk power, lalu ground. Pasangkan di ground. Tambah CH 340C. Ini adalah IC yang berfungsi sebagai jembatan antara komputer dan microcontroller. Tanpa IC ini, kabel USB cuma bisa pakai listrik, tapi nggak bisa mengirim data. Kita sambungkan kabel dari 3 ke IUD+, D+, ke D+, D- ke UD-. Lalu tambahin ground-nya juga. Ctrl D. Pakai tegangan 3,3 volt. Bahkan di VCC. Microcontroller ini mengubah sinyal USB jadi UARTX. Mari kita tandain TX dan RX-nya. X, RX. Lalu tambahkan resistor. Kita tambahkan 2 resistor. Dan MMBT 222A. Fungsi dari resistor dan MMBT 2222A ini adalah sebagai auto reset dan auto boot. Jadi kalau kita klik upload di ESP atau Arduino, komputer lewat CH 340C bisa ngasih sinyal otomatis yang bikin microcontroller masuk ke mode flash tanpa harus pencet tombol manual. Kita hubungin dulu. Lalu tambah lagi 1 resistor. Ini untuk yang boot. Yang ini untuk reset. Oke, udah tersambung.
Lalu kita beri label reset dan label boot. Lalu kita akan tambahkan konektor pin 3 untuk menyambungkan ke barrel jack, itu untuk power juga ya. Barrel jack switch sini. Pin 3 ke barrel jack nggak boleh langsung disambungin ya. Kita bakal ngasih dioda bentar habis baterai. Ya, lalu kita tambahkan dioda sebagai penyearah rotate. Dioda ini sebagai proteksi polaritas ke barrel jack switch. Lalu kita tambahkan resistor dan LED sebagai indikator power. Lalu kita tambahkan relay atau switch elektronik EG1218 sini. Sambungkan konektor pin yang di 2 ke 1. Lalu kita tambah regulator switch. Gunakan tegangan input LM2596S. Sambungkan 2 ke 1. Seperti biasa, ground ke ground. Kita tandain jadi 100 volt. Salah dong. Oke. Dioda sama konektor ini membentuk rangkaian buck converter untuk output yang tugasnya bikin tegangan stabil di 3,3 volt. Kenapa 3,3 volt? Karena kebanyakan microcontroller kayak ISP butuh supply 3,3 volt biar aman. Nah, sekitar regulator ada kapasitor, dioda, dan induktor. Itu semuanya kerjanya saling bantu untuk ngejaga tegangan tetap stabil, bebas ripple, dan aman buat dipakai. Setelah regulator, keluarlah tegangan 3,3 volt yang jadi darah utama buat seluruh rangkaian. Tegangan ini lewat fuse. Kita masukin fuse-nya dulu. Tegangan ini lewat fuse biar kalau ada arus berlebih atau konslet, rangkaiannya itu nggak langsung rusak. Kita tambahin lagi dioda. Ini tegangan 3,3 volt. Nah, jadi seperti ini bentuk rangkaian skematik untuk power. Kita kelompokkan dulu.
Jadi secara keseluruhan alurnya itu seperti ini. Power USB masuk ke regulator bikin 3,3 volt. 3,3 volt ini dipakai microcontroller dan CH340C ini. Lalu CH340C memberi jalur komunikasi USB, mengubah ke USB ke UART. Lalu habis itu ke transistor, bantu proses flash otomatis. Semua bagian saling nyambung biar kita bisa kasih daya, komunikasi, dan upload program ke microcontroller dengan mudah. Lanjut, kita akan membuat bagian microcontroller. Pertama-tama ESP. Sumber tegangan 3,3 volt. Sumber tegangan 3,3 volt ini sangat penting ya. Semua komponen ini hidup dari rail 3,3 volt yang bakal masuk ke pin ESP32 S3-nya. Jadi kalau nggak ada ini, ESP32-nya bakal mati. Jangan lupa di bawahnya ground, tambahkan ground. ESP32 S3 ini adalah otak dari semuanya ini ya, teman-teman. Lalu kita beri semuanya label lebih dahulu. Dan ini untuk memprogram power control atau untuk memaksa reset penuh kalau perlu. Kasih label lagi 02. Buat di sini. Ini LED yang warnanya bisa kita atur sesuka hati. Tapi untuk melengkapin LED ini kita pasang kapasitor di atas sini. Ground, jangan lupa. Ground di bawah. Kapasitor. Kapasitor sini. Lalu ada ini resistor kecil di jalur data untuk melindungi input LED dari lonjakan sinyal. LED ini biasanya sebagai indikator, misal buat tunjukin status koneksi WiFi, atau sekedar hiasan RGB. Jadi dirapihin. Seperti biasa, tegangan 3,3 volt. Kita beri label LED di pin 4 sini. Lalu kita akan buat konektor sama headernya. Konektor pin 4. Bukan. Pin 2. Konektor pin 2. Kan. Konektor 0102. Satu kita pasangkan ground. Dan 3 ini kita beri label.
sorry, kita beri label boot. Sambungkan dengan konektor yang pin 2 ini, lalu kita buat header ya. Resistor, tegangan 3,3 volt di atasnya, salah ya teman-teman, boot ini di sini. Yang ini buat jalur header resistor ini. Seperti ini. Lalu tadi ini boot, kita tambahin satunya reset. Oke, perfect. SW DPST S2 single pole single throw switch. Kita letakkan di dekat resistor. Tambahin kapasitor lagi. Rotate. Sambungin. Jangan lupa ground. Bawah. Oke, seperti ini tampilan untuk mikro. Header sama konektor ini fungsinya itu biar kita mengakses pin-pinnya, pin-pin SP32 ini untuk bisa dipakai ke sensor. Jadi board ini bukan cuma buat jalin LED doang, tapi juga bisa dikembangkan untuk project lain. Oke, kita rapihin lagi. Eksperimen mikro. Yang lalu kita menambahkan konektor 3 pin. Tambahkan kapasitor, resistor, beri tanda resistornya 4,7. Tandain label 01 untuk dipasangkan ke pin yang di 2 ini. Resistor, konektor 4 pin. Biasa, konektor,
Di atas kasih tegangan 5 volt, di bawah dikasih ground. J5, J6. Tambahin lagi label I03, label I02, lalu sambungin di konektor. Terlihat ada jalur 5 volt dan yang langsung ke pin 1. Dan pin lainnya biasanya yang di bawah itu untuk ke ground atau ke sinyal yang di bawah pas ke ground kapasitor. Jadi fungsinya itu untuk jadi titik power out atau power in untuk modul eksternal. Misal supply sensor, modul USB power, atau debug board. Kapasitor yang kelihatan di dekat konektor itu berfungsi sebagai decoupling kecil biar sinyal cenderung lebih stabil kalau ada noise. Lanjut lagi, kita tambahin konektor pin 03 lagi. Konektor pin 5. Seperti biasa, tambahin ini. Sama juga 5 volt. Dan ada groundnya. Kita tambahin label and dir output. Sudah. Pojok kanan ada J8. Lalu ada label endir pull. Itu khas untuk driver stepper. N itu enable dir direction. Pull itu pulse atau step. Konektor dan butuh supply 5 volt dan sinyal logika dari board. Tidak lupa untuk menambahkan I2C. Oke, kita bakal bikin I2C pakai pin 4. Kapasitor lagi. Terus resistornya itu ada 2 ya. Tegangan 3,3 volt. Belum juga. Terus sambungin. Jadi secara keseluruhan alur konektor seperti ini. Tegangan 5 volt atau 3,3 volt disediakan dari board utama, lalu masing-masing konektor memberi titik sambung untuk peripheral. Lalu beberapa konektor memiliki komponen pendukung kecil, kayak pull up, resistor, kapasitor, supaya sinyal yang keluar atau masuk aman dan stabil. Peripheral mensuplai lewat konektor tersebut. Dengan kata lain, konektor ini adalah jembatan antara otak ISP dan power dengan perangkat luar seperti sensor I2C atau modul 5 volt. Kalau mau nyambungin sesuatu ke konektor, pastiin levelnya sesuai. Kayak I2C itu 3,3 volt. Jangan tancap sembarangan.
Kita rapihin lagi. Jadi sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.